Murai batu ngetem itu dikarenakan birahi murai batu tersebut itu sangatlah tinggi atau tidak balance ya teman. Di antara birahi dan emosi itu tidak balance. Jadi dia itu kerjanya setengah-setengah. Dikarenakan pasti awalnya dia gacor, pertengahan dia capek. Dikarenakan burung tersebut birahi, staminanya habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat kicau mania, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya atau channel kecil saya, Dayat Murai, teman-teman. Channel kecil yang selalu membahas konsisten perawatan murai batu dari nol sampai dengan juara. Dan yang saya bahas hanyalah perawatan murai batu saya, teman-teman. Serta saya membuat konten ini agar kita sama-sama belajar untuk memahami karakter murai batu kita masing-masing. Bukan untuk tujuan saya mengajarkan teman-teman, tidak seperti itu, teman-teman. Karena kita bermain murai batu di sini tidak ada yang pintar, tapi berdasarkan pengalaman kita masing-masing. Jadi, saya membuat konten ini adalah sebagai sarana wadah untuk kita saling bertukar pikiran atau tukar settingan mengenai murai batu atau penyakit murai batu kita masing-masing. Dan langsung saja, teman-teman. Seperti biasa di konten saya kali ini, saya ingin membalas salah satu requestan subscriber saya, teman-teman. Karena requestan atau di setiap requestan subscriber saya tersebut, itu yang membuat kita semangat untuk mempelajari karakter murai batu kita masing-masing. Dia salah satunya, saya jabarkan di sini, bernama Sulistyo Wibowo ya, teman-teman. Sulistyo Wibowo, saya tampilkan di layar kaca, teman. Requestannya seperti itu, biar teman-teman nanti dapat menilai ya, apakah edukasi perawatan yang saya berikan itu masuk akal atau tidak. Kalau masuk akal, silakan teman-teman lanjutkan. Kalau tidak masuk akal, silakan teman-teman tinggalkan. Ya, dia request, maaf om, mau tanya, kenapa ya murai batu saya saat dilombakan kebanyakan ngetem? Mohon penjelasannya. Ya. Murai batu dia dilombakan kebanyakan ngetem. Ya. Menurut saya ini sangatlah penting untuk kita pelajari bersama, teman. Dan sebelum saya bahas lebih jauh, saya jabarkan dulu dasarnya murai batu ngetem, teman-teman. Murai batu ngetem itu dikarenakan birahi murai batu tersebut itu sangatlah tinggi atau tidak balance ya, teman-teman. Di antara birahi dan emosi itu tidak balance. Jadi dia itu kerjanya setengah-setengah. Dikarenakan pasti awalnya dia gacor, pertengahan dia capek. Dikarenakan burung tersebut birahi, staminanya habis. Terjadilah dia ngetem, teman-teman. Makanya pada murai batu ngetem itu, kalau untuk murai batu saya, yang pertama-tama saya lakukan, jangan saya turunkan dulu settingannya, teman. Settingan tetap ya, tetapi saya lebih cenderung ke pengumbaran ya. Saya lakukan pengumbaran rutin. Nah, fungsinya pengumbaran itu untuk meningkatkan power atau durasi kerja si murai batu ngetem tersebut ya. Lalu saya main umbaran dan jemurnya saya tingkatkan serta pemandian. Tetapi jangkriknya tetap saya berikan atau saya tidak rubah, teman-teman. Ya. Jadi posisi burung tersebut birahi. Ya, emosinya pas. Lalu pada saat ketemu lawan atau murai batu yang banyak di sekeliling dia, otomatis birahinya itu akan lebih tinggi dari emosi. Ya, jadinya dia kerjanya setengah-setengah. Seperti itu. Jadi yang perlu kita cermati di sini, kita cukup mengejar stamina, ya, durasi kerja dia dengan cara pengumbaran dan penjemuran. Biasanya murai batu yang cenderung lebih birahi atau birahinya lebih tinggi dari emosi, pada saat kita lakukan penjemuran atau kita melakukan penjemuran dia, itu biasanya dia ngerebak, teman-teman. Ya, biasanya dia ngerebak,
Nah, itu menandakan burung tersebut masih dalam kategori birahi. Nah, makanya kita rutin kita mandikan minimal 2 hari sekali. Ya. Pada murai birahi, saya lakukan pemandian di sore hari. Kalau teman-teman nggak bisa melakukan pemandian di sore hari, silakan diberikan pemandian di malam hari. Ya, tetapi ingat jangkriknya jangan diturunkan. Ya, teman-teman. Karena kalau dia birahi jangkriknya kita turunkan, kita kejar umbaran, yang ada burung tersebut akan hancur, teman-teman. Yang ada burung tersebut itu yang ada akan berantakan. Ya, karena bermain murai batu itu harus balance antara tenaga, birahi, serta emosi itu harus balance, teman-teman. 50% birahi dan 50% emosi. Barulah dia bisa tampil di lapangan. Jadi, kalau teman-teman melihat murai batu di rumah, misalkan di rumahnya sudah pas, lalu kita bawa ke gantangan, dia nggak kerja atau gimana, itu menandakan burung tersebut birahinya itu muncak. Pada saat dia ketemu lawan banyak, birahinya dia akan tambah tinggi lagi, teman-teman. Yang ada burung tersebut akan ngetem dan lebih parahnya akan terjun ke dasar sangkar. Kalau kategori birahi. Dan saya selalu mengingatkan kepada teman-teman, tanda-tanda murai batu yang birahi di lapangan itu salah satunya dia suka ngetem dan hanya ngukluk atau suara monoton, bahkan lebih parahnya dia nge-Batman, teman-teman. Serta dia manggut-manggut seperti sujud, tetapi dia hanyalah manggut. Nah, itu menandakan burung tersebut birahi atau over birahi. Tetapi lebih parahnya lagi dia akan nge-Batman serta turun ke dasar sangkar, teman-teman. Itu kategori murai batu birahi. Dan bagaimana untuk murai batu yang emosi? Ciri-cirinya seperti apa? Kan kadang kan kita suka bingung ya, teman, menandakan birahi dan emosi. Pada murai batu yang over emosi, ketika di lapangan dia itu nabrak sangkar, teman-teman, atau nabrak jeruji dengan mengeluarkan materinya dikeluarkan full materi. Nah, itu menandakan burung tersebut over emosi. Ya. Dan untuk di rumah, ciri-ciri murai batu yang birahi sama seperti di lapangan, teman-teman. Biasanya murai batu yang birahi pada saat di rumah dia itu hanya ngupluk dan susah sekali bongkar. Nah, itu menandakan burung tersebut birahi. Sama dengan murai batu yang over emosi. Kalau murai batu over emosi, biasanya di rumah itu selalu bongkar materi, teman-teman. Nggak usah kita jemur, nggak perlu kita jemur, biasanya dia bongkar materi. Itu menandakan burung tersebut over emosi. Nah, makanya teman-teman harus lebih jeli atau lebih teliti lagi, teman-teman, perbedaan birahi dan emosi. Dan menurut saya fix ya, teman-teman, pada saat murai batu teman-teman digantangkan dia ngetem, itu lebih cenderung ke birahi. Birahinya itu melebihi emosi. Jadinya dia itu tenaganya habis dikarenakan birahi tersebut dan terjadilah dia ngetem. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, sudah saya jabarkan. Itu dia penyebab murai batu ngetem. Ya, saya nggak mau panjang lebar, teman-teman. Saya nggak mau muter-muter kemana-mana. Saya langsung pokok intinya saja, teman-teman. Dan saya berikan pengertiannya dan serta saya berikan cara perawatannya. Kenapa saya bilang saya berani berkata seperti ini? Karena sudah sangat sering sekali saya alami dan sudah sangat sering sekali saya pelajari dari para senior murai batu di lapangan. Bahkan di rumah juga sering saya pelajari, teman-teman, kepada para murai batu di sekeliling saya. Oke, teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf ya, teman-teman, karena saya juga masih nervous di kamera ya. Saya nggak pede, tapi insya Allah perawatan yang saya berikan tidak ada yang saya tutup-tutupi.
Ya, sekecil pun, karena kalau saya memberikan perawatan yang salah, dosa jariahnya akan selalu mengalir. Dan begitu juga sebaliknya teman. Ketika saya memberikan perawatan yang sungguh-sungguh, insya Allah pahala saya akan mengalir. Selamat teman-teman menonton channel saya ini. Terima kasih sudah selalu setia menonton channel kecil saya teman-teman. Dan menurut saya teman-teman itu sangat luar biasa. Oke teman-teman, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.